Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, teman-teman. Saya sangat berbahagia sekali diundang untuk sharing ya. Lebih tepatnya mungkin sharing tentang bagaimana melakukan dakwah menurut pandangan dokter-dokter muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan teman-teman, saya Ali Reza. Saya dulu di Yarsi 2003, lulus tahun 2010, lalu lanjut ke Bedah UI 2012, lulus 2017. Saya di Full FK, W3 dan DEP kira-kira tahun 2007 sampai 2010. Waktu itu statusnya koas ya. Itu sedikit kenalan ya. Izinkan saya untuk menyampaikan sharing pengalaman apa yang pernah saya dapatkan terhadap seminar-seminar yang pernah saya ikuti ataupun pengalaman yang pernah saya dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Ini adalah Bapak ilmu pengetahuan, katanya Bapak pengetahuan Aristoteles, patung Aristoteles. Terus mengatakan pendidikan itu membedakan yang hidup dari yang mati. Dalam Al-Quran juga sudah sama. Sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Alhamdulillah teman-teman di sini yang merupakan mayoritas kelas kedokterannya, merupakan orang-orang pilihan yang insya Allah memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan teman yang lain, keistimewaan, karena ilmu kesehatan itu ilmu yang berbeda dengan ilmu yang lain. Saya akan mulai dengan sejarah dunia dulu ya. Yang saya dapatkan dari buku Imperium bahwa sejarah dunia secara singkat bisa dibagi seperti ini. Ada zaman Yunani, lalu zaman kegelapan, Dark Age daripada Eropa, zaman peradaban Islam dan negeri 1001 malam, lalu zaman Renaissance, kebangkitan Eropa, kebangkitan Amerika, dan terakhir kebangkitan Asia yang dimulai dari Jepang. Kalau teman-teman pernah melihat atau menonton film Robin Hood ya, Robin Hood itu ada punya asisten yang agak gemuk ya, namanya Azim. Itu digambarkan Azim adalah seorang muslim. Di situ ditunjukkan bahwa Azim ini bisa memiliki teknologi canggih yang waktu itu Robin Hood nggak punya. Robin Hood seperti salah satunya teropong, bahkan Azim juga bisa melakukan menolong persalinan istri dari temannya Robin Hood. Dan teman dari Robin Hood ini memiliki senjata-senjata yang berasal daripada kota Toledo di Spanyol. Saat itu kota Toledo dikuasai oleh Islam, masih zaman periode keemasan Andalusia. Jadi sangat terkenal sekali di film itu digambarkan bahwa peradaban Muslim itu sudah maju. Nah, raja-raja di Eropa pun banyak belajar daripada orang-orang Muslim. Salah satunya adalah Raja Charles dari Prancis. Dia baca namun tidak bisa tulis. Dia menerima sebuah hadiah binatang yang sangat menganehkan menurut mereka, sangat besar, yaitu gajah dari Harun al-Rashid di Baghdad. Pemimpin Eropa yang sudah juga baik dalam jalinan dengan kaum muslim dan memiliki semangat untuk memajukan pendidikan, Raja Alfred dan Raja Frederick.
Bahkan Raja Frederick ini menerjemahkan karya dan Ibnu Sina. Kalau kita kembali pada zaman kenapa Eropa bisa runtuh saat itu adalah tidak lain tidak bukan seperti halnya kebanyakan seperti gambaran saat ini juga, itu pemerintahan yang korup, ya, kejahatan di mana-mana, merajalela, orang-orang kaya yang tamak, ya, zaman-zaman seperti itu akan selalu berulang yang menciptakan keruntuhan sebuah rezim atau sebuah zaman. Kejahatannya selalu sama, korupsi, perempuan, terus kejahatan, ya. Dan sekarang pun juga kejahatan sudah, untuk saat ini kejahatan itu sudah sangat canggih, ya. Untuk peradaban Islam itu mulai dari Nabi Muhammad tentunya, lalu era kekhalifahan yang paling luas ekspansinya Umar pada kekhalifahan, lalu dilanjutkan dengan dinasti Umayyah keturunan Utsman dan Abu Sufyan, dan pusat pemerintahnya berada di Damaskus, Syria. Tapi kemuncak daripada peradaban Islam tentunya berada pada dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rashid, ya, dan itu di pusat kotanya di Baghdad. Di situ kemajuan zaman, kemajuan ilmu, semua orang Eropa berguru kepada orang Muslim di Baghdad. Saat itu di Baghdad itu sudah seperti lampu-lampunya, kalau malam lampu-lampunya meriah, terang, sedangkan di Eropa sana, di Paris itu gelap, kumuh, ya, tapi di Baghdad sudah mewah. Jadi kebalikannya, pada saat ini Islam maju dan Eropa sedang mengalami zaman kegelapan. Pada dinasti Abbasiyah ini banyak orang-orang yang disebut polimat, artinya orang-orang ini menguasai lebih dari satu ilmu. Al-Khawarizmi misalnya, matematika, astronomi, geografi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Kalau saat ini mungkin ilmu lebih berkembang ke arah yang lebih spesifik, ya. Tapi kalau zaman dulu ilmu berkembang luas, atau orang bisa menguasai berbagai macam ilmu. Al-Kindi bisa melakukan penentuan dosis optimal suatu obat. Nusina pasti sudah banyak yang tahu. Membuat satu buku yang kita sebut kalau saat ini Kapita Selecta, ya. Kalau kalian koas itu, ya, nanti beli buku Kapita Selecta FKUI, nah itu kira-kira seperti itulah yang dibuat Ibnu Sina. Ada etiologi, ada penyakit, etiologi, patofisiologi, sampai terapinya. Itu namanya dalam bahasa Arab Al-Qaun al-Tib, bahasa Inggrisnya The Canon of Medicine. Itu diterjemahkan di Eropa, dipakai 700 tahun, wajahnya terpampang di Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Ya, ini Ibnu Sina tekun membaca, dan dia mulai menjadi seorang tabib atau dokter itu sejak 16 tahun, dan yang pertama kali diobati adalah ibunya sendiri. Lalu yang membuat dia namanya melambung adalah dia mengobati raja. Ini contoh, ya, ini lukisan. Lalu Ar-Razi, orang yang pertama di dunia melakukan eksperimental serta menunjukkan perbedaan antara cacar dan campak. Ada Ar-Razi, tabib dokter juga. Ibnu Haitam, bapak ilmu optik, merumuskan sains sistem penglihatan manusia. Ibnu Nafis, orang yang pertama kali menggambarkan sistem sirkulasi darah. Ini sudah diakui ternyata, bahwa pertama kali yang menggambarkan sirkulasi darah mayor yang besar-besar itu aja, itu adalah Ibnu Nafis. Al-Zahrawi banyak membuat instrumen-instrumen dalam kedokteran, ya, instrumen-instrumen macam-macam nih, alat-alat pembedahan. Al-Batani adalah ilmuwan yang berhasil menghitung panjang setahun matahari. Ya. Itu tentang sejarah. Lalu
seperti halnya kisah-kisah kejatuhan zaman itu akan selalu sama. Setelah itu orang Islam akan ditimpa dengan korupsi, perempuan, lalu kejahatan, jauh dari agama, lalu runtuh, dan akhirnya ditaklukkan di Andalusia. Selanjutnya saya ingin mulai masuk dalam paparan bahwa pendapat-pendapat dokter Muslim terhadap apa itu sebenarnya dokter Muslim. Dulu sewaktu almarhum masih hidup, beliau pernah mengatakan, Prof. Tajudin ya, bahwa dokter Muslim itu adalah uh, dokter yang menguasai ilmu kedokteran mutakhir, tentunya update maksudnya ya, selalu update, lalu dapat mengintegrasikan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Ini Dr. Tajudin sempat menjabat sebagai dekan FKUI, lalu pensiun dekan FKUIN. Menurut Dr. Basuki Supartono, spesialis ortopedik Ketua Bulan Sabit, dokter Muslim itu ya seorang dokter Muslim, mukmin, beramal karena Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasul, mengharap ridha Allah dan menjuru ke jalan Allah untuk kemuliaan Islam. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita melihat tujuan dalam praktik kedokteran, Prof. Omar dari Malaysia mengatakan dalam pelayanan kedokteran pun praktisi kedokteran itu menganut maksud syariah atau makosid syariah. Ya. Dalam hal ini makosid syariah berlaku secara umum, namun bisa diterapkan ke dalam praktis kedokteran. Yang pertama, maksud syariah yang pertama adalah melindungi daripada agama, melindungi agama. Bagaimana tujuan suatu intervensi medis itu adalah bisa membuat seorang pasien itu melaksanakan ibadah agama. Ibadah di sini dalam hal yang paling utama adalah rukun Islam, sholat, puasa, haji, zakat. Bagaimana praktisi kedokteran, tindakan-tindakan kedokteran, perawatan, operasi, apapun itu adalah membuat pasien mampu beraktivitas kembali untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat. Ya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana tindakan-tindakan medis itu bertujuan untuk melindungi kehidupan. Dari sini kita bisa melihat daripada kalau kita sebelum kita lahir, ibu kita antenatal care gitu ya. Terus ibu kita diberikan suplemen dan kita dilihat perkembangannya minggu ke trimester 1, trimester 2, trimester 3. Lalu bagaimana saat dilahirkan, pertimbangan melakukan sesar dan normal itu bagaimana seorang anak ini bisa lahir normal, maksudnya bisa lahir gitu ya, sesuai dengan jalannya, entah jalan yang biasa atau melalui seksio cesaria. Setelah itu ada ilmu kedokteran tentang bayi, tentang neonatus, semua itu untuk menjaga bagaimana seorang nyawa bisa dipertahankan, dilanjutkan, mulai dari hidup sampai meninggal. Jadi ilmu-ilmu kedokteran ini digunakan untuk melindungi nyawa, mulai dari neonatus sampai dewasa sampai geriatri. Gitu. Nah, maksud syariah yang ketiga adalah bagaimana tindakan medis ini untuk melindungi keturunan. Jadi tindakan-tindakan medis ini termasuk dalam hal pengupayaan keturunan, ya, kita sudah tahu pada bayi tabung, ada inseminasi buatan dan lain-lainnya. Nah, itu bisa membuat jalur keturunan
bagi yang mungkin sulit atau yang belum mampu. Karena hadis daripada Nabi, kata Nabi kita, banyak berbahagia bersyukurlah yang punya banyak anak. Banyak anak, kalau kalau orang zaman sekarang, orang zaman dulu bilangnya banyak anak banyak rezeki ya. Tapi sesungguhnya jika kita bisa membesarkan anak itu dengan benar, dengan kaidah-kaidah Islam, nantinya kita akan mengharapkan doa-doanya ketika kita sudah tiada. Nah, salah satu amal jariah adalah anak yang soleh ya. Maksud syariah yang keempat adalah melindungi pikiran, melindungi jiwa. Bagaimana seorang eh, pasien itu bisa berpikir secara jernih kalau dia terdapat nyeri perut, misalnya nyeri perut perut apendisitis atau tifus, kan tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa uh, memiliki jalan pikiran, atau mau gimana mau berpikir, yang dia pikirkan sakitnya terus gitu. Jadi bagaimana dia bisa berpikir, berkarya. Jadi dalam hal ini seorang pasien bisa melakukan pemikiran-pemikiran yang baik. Tentunya itu berkaitan juga dengan poin kelima, itu melindungi daripada harta. Bayangkan kalau misalnya ada seorang pasien dewasa muda, suami memiliki satu dua anak yang masih kecil-kecil, itu pekerjaannya yang membutuhkan dia anggota gerak, dan tiba-tiba mengalami amputasi kaki. Itu kan menjadi suatu penghalang, barrier itu. Bagi malam ini bekerja, mungkin dia akan dipindahkan, tapi tentunya akan menjadi suatu pukulan bagi pada kepala keluarga. Dan banyak daripada penyakit-penyakit di sekarang ini menyebabkan kepala rumah tangga itu tidak mampu lagi untuk bekerja secara optimal. Yang paling tinggi saat ini adalah eh, jantung, ya. Nomor satu, pembunuh nomor satu jantung, lalu ginjal, apalagi dengan banyaknya minuman-minuman yang eh, tidak bertanggung jawab ya. Lalu yang paling menghabiskan dana lagi adalah kaki gula ya. Kalau misalnya ada seorang rumah tangga usia 45 menderita kaki gula, nah itu perawatan penanganannya itu lama, jadi bisa mengganggu daripada penghasilan seorang keluarga. Prinsip-prinsip syariah daripada kedokteran yang pertama, ini mengikut kaidah syariah secara umum ya, juga yang dipaparkan oleh Prof. Omar. Yang pertama adalah niat. Bagaimana seorang dokter, seorang tenaga medis itu memiliki niat yang murni, suci, tulus untuk membantu pasiennya tanpa ada intensi yang lain, eh, berupa jasa atau yang lain, dan tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan eh, balasan daripada rep. Kalau dia meresepkan ini, kalau dia meresepkan itu, dia akan dapat eh, misalnya cicilan mobil, cicilan rumah. Mungkin kalian belum masuk dalam ranah ini, tapi ketika kalian sudah menjadi dokter, itu akan seperti itu. Permainan-permainan daripada tipu daya apa ya, syubhat ya, kalau saya bilang syubhat dalam menangani pasien itu, apa yang tujuan utamanya. Yang kedua adalah tujuannya, prinsipnya adalah kepastian. Ya, jadi kita melakukan sebuah terapi, tindakan itu harus pasti, berdasarkan bukti-bukti ya. Yang ketiga adalah prinsip daripada eh, apakah tindakan ini akan justru menambah cedera yang lain. Jadi seperti si malakama, justru kita melakukan terapi ini memiliki efek samping lain, itu mesti dipertimbangkan.
Dan ini berkaitan dengan yang keempat adalah terapi-terapi yang sulit. Artinya mungkin pasien tidak bisa menerima juga, tapi tidak ada jalan lain, misalnya seperti itu. Seperti itu. Dan yang kelima adalah tindakan-tindakan medis itu yang berkaitan mungkin dengan adat istiadat suatu tempat yang bisa saja berbeda-beda di tiap tempat. Eh, Terima kasih, saya akan lanjut masuk dalam kepercayaan-kepercayaan dasar atau apa ya, etik dasar profesional dalam Islam yang dipaparkan oleh Dr. Basil. Yang pertama adalah percaya, maksudnya beriman ya. Sebenarnya seorang dokter Muslim itu dia beriman, percaya bahwa penyembuh itu syifa itu adalah Allah, dan sembuh atau tidaknya itu adalah bergantung pada takdirnya. Dan dokter Muslim itu tahu bahwa dan paham bahwa kematian itu dan kehidupan kematian itu bahwa Allah yang menguasai. Tidak ada seorang pun yang bisa memajukan sedetik atau memundurkan dan maju sedetik pun. Nah, salah satu metode-metode dakwah nanti ya, ketika mungkin kalau nanti ketika sudah praktis di lapangan, adalah ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Dengan kita misalnya periksa seorang pasien, kita permisi Pak Bu, saya periksa ya. Waktu mau ingin periksa, kita lalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan keras sehingga terdengar oleh kita dan terdengar oleh pasien. Tujuannya adalah pertama adalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mencapai diagnosis yang tepat dan terapi yang tepat. Yang kedua, bahwa kita meminta izin pada Sang Kuasa, eh, terapi yang kita jalankan atau semua yang kita upayakan itu tidak ada daya upaya, la haula wa quwwata illa billah, selain daripada Allah. Dan pasien pun akan merasa eh, nyaman yogianya ya ketika kita mengucap Bismillah. Baik itu pasien Muslim ataupun pasien non Muslim, silakan coba. Itu akan menimbulkan sisi dakwah bahwa orang yang sakit itu adalah menghapus dosa ya, kalau dari hadis Nabi, bahwa kita sudah mulai dengan Bismillah gitu. Bahkan kalau bisa sebelum mulai, kalau kita mengetuk kamar ya, saya punya kebiasaan sebelum saya masuk ke ruang pasien, saya lihat dulu namanya atau agamanya, nama dan agamanya ya, nama dan agamanya. Kalau itu memang Muslim, saya ketuk pintu. Kalau memang itu yang VIP ya salam. Tapi kalau itu satu bangsa yang besar, ya ketuk itu masuk salam aja yang kencang. Itu adalah satu dakwah, sisi dakwah dalam dunia medis. Dan saya perhatikan ketika koas, ya, baik koas-koas dari manapun, jarang sekali melakukan salam, entah di ruangan, entah langsung kepada pasien. Percaya atau enggak, seperti itu. Entah dari universitas negeri ataupun swasta sama aja. Karena mungkin sudah tercampur, terblend nilai-nilai kedokteran modern ya. Jadi melupakan sisi-sisi dakwah Islam. Tapi itu dakwah yang paling simpel, salam. Ya, setelah masuk, ketok gitu ya, ataupun kalaupun tidak diketok, langsung ke pasiennya, ucapkan salam, perkenalkan diri, periksa pasien dengan mengucap basmalah. Itu sih dakwah yang bisa diterapkan dan itu sangat baik sekali.
Nah, di sini ada ya. Pertama, kita bagaimana memperlakukan pasien. Salam. Eh, Sejujurnya seorang dokter tenaga medis itu terhadap pasien tetap memberikan semangat ya. Muka yang senyuman, muka yang baik, kata-kata yang tidak mengintimidasi, memberi support seperti itu. Kita sebagai tenaga medis, dokter, memang kita sudah tahu sakitnya ini pasien. Ya. Tapi tidak perlulah kita takut-takuti. Toh yang memiliki kehidupan kematian itu juga Allah. Bukan kita, seorang dokter. Kita nggak menentukan apa-apa, kita hanya berupaya. Jadi kita tidak perlu eh, menceritakan hal-hal yang menyeramkan misalnya, kecuali pasien menanyakan. Lalu minta pasien dan keluarganya untuk berdoa. Hal ini dilakukan awam ya, tapi ini penting untuk kita juga bahwa eh, ada aspek religi. Kita selalu percaya orang-orang ya orang Indonesia secara adat ya percaya bahwa perkataan adalah doa. Nah, kita tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan. Maka kalau saya selalu meminta kepada pasien kalau misalnya besok atau lusa operasi, saya bilang sama pasiennya, Pak, Bu, besok operasi, tolong dikasih tahu keluarganya, tolong semua mendoakan. Ya, seperti itu. Berdoa semua untuk kesembuhan pasien. Meskipun operasi yang ringan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita minta pasien berdoa, kita minta keluarganya juga berdoa. Kasih tahu keluarganya bahwa ini ada yang mau operasi, sehingga doanya makin banyak. Ya, seperti itu. Ini aspek dakwah yang sering terlupakan. Nah ya, bahwa tadi yang sudah saya sampaikan bahwa eh, berikan harapan, jangan berikan angka-angka kematian. Mohon maaf, banyak dokter-dokter yang pintar, ya terlalu pintar mungkin ya, pintar benar-benar dalam pintar, dia hafal sekian persen statistik kematian. Itu semua dipaparkan langsung ke pasien. Ya, jagalah mulutmu harimaumu ya. Jagalah hal-hal yang keluar dari mulut saudara, mulut kita, untuk hanya memberikan yang harapan-harapan yang baik-baik. Kita tahu ya, ini pasien kanker. Kita tahu ini harapan itu nggak banyak, tapi apakah perlu untuk mengintimidasi pasien untuk, Pak, Bu, ini cuma 6 bulan lagi. Perlu seperti itu. Itu akan membuat down pasien dan keluarganya seperti itu. Bahkan ada seorang guru pernah mengatakan, waktu itu dia ditanya pasien, ini kanker stadium berapa? Oh, ini stadium 4. Jangan khawatir, Pak, stadium kanker ada 12. Nah, salah satu bentuk itu ya, bentuk untuk menghibur pasien. Seperti itu. Jadi, eh, mohon dokter-dokter yang nantinya kalian pastinya aja jadi saya yakin di antara kalian menjadi orang-orang yang gemilang, mungkin ya banyak jadi profesor atau staff, mohon pertimbangkan hal ini, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu gitu, seperti itu. Ya, kita tahu memang harapan hidupnya tidak banyak, tapi tidak perlu terlalu besar-besarkan. Allah yang pegang kematian dan kehidupan seorang, bukan kita. Itu. Lalu kita eh, nanti ya kita turut, kalau dokter visit pasien mungkin ada tujuannya ya. Tapi nanti kalau kalian sebagai nanti koas tenaga medis yang apalah gitu, apa balasan visit tiap pagi? Ya, untuk mendapatkan ilmu iya. Tapi satu yang penting, pikirkan untuk pahala mengunjungi orang sakit. Itu pahala, salah satu pahala dalam Islam, mengunjungi orang sakit, menengok orang sakit. Jadi kita dalam hati kita, niat kita setiap paginya ketika visit,
Ya, ini saya sedang mengunjungi pasien sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat memberikan kesembuhan dan pahala bagi kita untuk mengunjungi orang sakit. Gitu. Dan yang ketiga mengenai aurat, ya, privacy. Bagi kalian nanti melakukan pemeriksaan, ya, jangan pernah kalau pasiennya perempuan, pasiennya lawan jenis, ya yang laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki, itu melakukan pemeriksaan berdua saja. Lakukan pemeriksaan dengan minimal bertiga. Jadi lakukan dengan teman atau dengan perawat. Itu sudah menjadi bukan cuma standar Islam, tapi standar eh, medis secara umum. Karena banyak hal-hal yang bisa terjadi fitnah apabila pemeriksaan dilakukan hanya berdua dengan lawan jenis. Islam sudah mengantisipasinya dan akhirnya medis mengantisipasinya juga karena banyak tuntutan-tuntutan. Selanjutnya, bagaimana tidak mengobati atau tidak melakukan terapi dengan eh, tindakan-tindakan yang belum terbukti secara klinis ya. Itu sudah menjadi standar medis dan memang harusnya orang Islam tidak melakukan hal yang tidak perlu sesuai dengan kaidah keyakinan tadi. Kita tidak yakin dengan terapi ini, ya kita tidak perlu lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan aurat. Sering kali nanti kalian temukan di IGD-IGD itu, ya pasien-pasien banyak tidak menutup auratnya ketika pasien kecelakaan, lalu ditelanjangi nanti ya. Nah, itu tugas kita untuk, ya kalau kita masih sempat gitu ya, kita mencarikan selimut atau kita bilang ke keluarganya, tolong ambilkan selimut atau sarung di rumah. Karena sering rumah sakit tidak menyediakan hal-hal ini. hmm, Menjadi pelatihan khusus untuk kita ya, dalam hati kita, dalam sanubari kita lihat ada orang auranya terbuka, itu secara secara ini aja, secara manusiawi, secara Islam saja bahwa ya aurat seharusnya tidak terbuka, maka ditutup gitu. Jangan karena tindakan-tindakan medis. Yang selanjutnya adalah menolong pasien eh, untuk melakukan tugasnya dalam beribadat. Ya ini bisa dilakukan oleh dokter, ya dokter dan tenaga medis bisa memberitahu bahwa selama pasien sakit, ya tetap harus melaksanakan sholat. Ya, kalau tidak bisa berdiri, dalam keadaan duduk, duduk berbaring, baring syarat seperti itu kan. Nah, di sisi yang sering kita lupakan adalah ini, bahwa pasien yang di rumah sakit itu, apalagi rumah sakit negeri, ya lupa deh sholatnya mana-mana. Gimana nilai dakwah kita? Kita bisa minta, Pak jangan lupa sholat. Cukup dengan berucap satu kali itu aja. Setiap kita kunjungan. Kalau kita koasnya, Pak jangan lupa sholat ya Pak. Pasti kita dicatat sebagai koas eh, yang punya apa ya, punya tanda nih ya oleh pasien bahwa pas ini dokter muda ini adalah dokter yang baik. Minta pasien untuk sholat, untuk berdoa. Gak usah panjang-panjang ya, cukup satu kalimat. Pak jangan lupa sholat ya, misalnya. Bu jangan lupa sholat ya, kan duduk bisa. Seperti itu yang nanti kalau kalian, ya nanti ya, kalau sudah menjadi tenaga medis di lapangan, hal-hal seperti ini sering terlupa. Semua cuma berdasarkan medis. Kita lupa bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya.
kita berdoa, pasien juga berdoa, keluarganya berdoa. Doa adalah inti ibadah. Ketika ada pasien yang sekarat, kita minta keluarganya, ya. Kalau kita tidak bisa di situ, kita minta keluarganya untuk talqin, syahadat, ya. Syahadat. Atau kalau kita sedang di situ, di dalam satu ruangan, ya, keluarga belum masuk, kita syahadat, ya. Jangan cuman lihat pasien, ya, nanti kalian lihat monitor, periksa-periksa. Tapi kalau sekarat, ya, dekat telinganya, ucapkan syahadat. Kalau dia mati dalam keadaan syahadat, insya Allah pahala buat kita. Itu, ya. Kalau kita tidak bisa berlama-lama di situ, ajarkan keluarga pasien. Pak, Bu, sepertinya Bapak sudah dekat. Tolong di sampingnya untuk ucapkan syahadat berulang-ulang. Gitu. Hal-hal seperti ini yang ya nggak pernah ada gitu dalam pengajaran-pengajaran kedokteran modern. Ya ketika pasiennya sudah meninggal, lalu kita menyampaikan dengan uh, rendah hati ya. Mohon maaf Bapak Ibu bahwa Bapak ini sudah meninggal, sudah lewat. Itu ya ucapkan, awali dengan perkataan uh, permaafan itu lebih baik. Jangan memakai kata-kata yang uh, kesannya mengintimidasi superior seperti dari ini dari EKG sama dari ini sudah nggak ada nih Bu gitu. Tapi ucapkan permohonan maaf dulu. Hmm. Nah, ada juga yang bisa dilakukan, minta pasien dan keluarganya itu sedekah, karena sedekah itu menolak bala, ya. Ya ini ya sering, ya mungkin nggak, tidak pernah terfikirkan. Kita kan berpikir nih pasien lagi susah ngapain disedekah gitu ya. Tapi ya sedekah menolak bala, kawan-kawan. Untuk kita dan untuk pasien itu semua berlaku. Tidak ada pengecualian. Tidak salahnya kita memberikan uh, saran kepada pasien untuk sedekah. Apalagi kalau kita lihat pasien yang mampu ya, pasien cukup mampu, kalangan menengah ke atas ya. Selanjutnya kita minta pasien bertaubat ya. Mas, Mbak, taubat Mbak. Kalau ada dosa, istighfar. Ya, ucapan yang satu dua kalimat simpel aja seperti itu kepada pasien. Saya masuk kepada contoh fasilitas Islam di dunia ini. Ya, ini saya mulai dari Rumah Sakit Al Islam Bandung. Ini punyanya anak-anak Unisba nih. Mana nih anak-anak Unisba? Rumah Sakit Al Islam ini saya ambil sebagai percontohan karena merupakan rumah sakit yang menurut saya cukup representatif untuk fasilitas Islam. Ya. Tentunya visi dan misi dari rumah sakit ini ber, bernafaskan Islam ya. Terdapat pelayanan rohani, ya, itu yang membuat dia, mungkin di tiap rumah sakit memiliki pelayanan rohani, tapi ini mungkin, tapi di sini pelayanan rohaninya adalah lebih lebih banyak dan lebih spesifik ya. Aktivitas untuk karyawan dan pasien atau umum, ada pengajian-pengajian rutin, peringatan Hari Besar Islam, Ramadan dan lain-lain. Oke, pengajian dokter, karyawan sebagai khotib masjid, kultum dan lain-lain. Bagaimana
karyawan dilibatkan juga dalam aktivitas-aktivitas di rumah sakit. Untuk pasien sendiri, pasien diberikan buku pedoman sakit ya, jadi bagaimana panduan beribadah saat sakit, panduan melakukan bersuci dalam sakit, seperti itu. Mohon maaf dok, waktunya 5 menit lagi waktu Oh iya, presentasinya. baik-baik. Seperti itu. Jadi jalan-jalan aja deh coba ke Rumah Sakit Al-Islam atau ke Bandung. Nah, nanti kalau untuk melihat Rumah Sakit Islam, saya ingin menyampaikan yang katanya 5 menit lagi nih. Nah ini. Contoh yang selanjutnya adalah saya ambil daripada Rumah Sakit Al-Islam di Kuala Lumpur. Mereka sangat konsisten menjalankan nilai-nilai Islam di rumah sakit ini, ya. Terutama adalah konsep bagaimana pasien itu bukan cuma pasien, dokter, karyawan semuanya bisa melakukan ibadah, terutama sholat itu dengan baik, dengan tepat waktu, dan untuk rumah sakit Islam menurut mereka adalah suatu keharusan seorang pasien, seorang dokter, apapun karyawan untuk melaksanakan ibadah sholat. Gitu. Ini pengajian kecil. Pengajian. Nah ini buku pedoman untuk pasien dalam bahasa Malaysia ya. Nah yang menarik di rumah sakit ini, orang Malaysia ini memproduksi debu tayamum yang saya rasa di Indonesia pun belum ada. Yang ini memudahkan pasien untuk melakukan sholat. Jadi tidak perlu me, meraba-raba fasilitas sekitar tempat tidurnya untuk mencari debu, tapi ini debunya sudah tayamum, sudah bersih tentunya. Ya. Lalu pasien juga ini ada contoh pasien dilakukan edukasi untuk sholat. Kita lihat tangan kanan pasien sudah tergips, tapi pasien diminta untuk sholat. Sholatlah kamu, diri, duduk, berbaring ya. Nah, dokter, karyawan, dan pasien diminta melaksanakan sholat jamak apabila akan menjalani prosedur yang panjang. Katakan misalnya prosedur itu akan melewatkan sholat asar. Ya. Jadi dari jam 2 sampai jam 6 misalnya, maka pasien diminta untuk menjamak agar sholatnya tetap terjaga. Seperti itu. Dan sebelah kanan, ketika melakukan pembiusan secara umum, ya, dokter anestesi itu meminta pasien untuk mengucap istighfar, ya, mengingat Allah dan syahadat. Astagfirullahaladzim diucapkan ya, oleh dokter sekaligus dibimbing gitu ya, astagfirullahaladzim. Tujuannya adalah terutama untuk sisi dakwah ya. Tapi yang tertanam dalam hati seorang dokter bius, bahwa apabila pasien ini saya bius dan kemudian nggak akan bangun lagi untuk selamanya dalam arti yang meninggal, maka kalimat yang diucapkan terakhir sebelum meninggal adalah syahadat. Bukan ketakutan, yang dari situ adalah nilai pahala daripada seorang dokter bius, dan buat pasien itu adalah suatu, berarti adalah husnul khotimah, karena kalimat yang terakhir yang diucapkan adalah syahadat. Ini adalah sisi dakwah daripada seorang dokter bius. Dalam formulir penerimaan pasien baru itu ada orientasi arah kiblat. Ini pasien udah tahu belum kiblatnya, atau ini pasien sholat atau tidak. Itu. Ya, ditemani dengan mahram, dan di rekaman neonatus, bayi baru lahir ya, neonatal itu ada telah diazan dan diokomat oleh ibunya, bapaknya, tentunya. Nah, ini diajarkan bagaimana memakai debu tayamum ya. Jadi diajarkan dulu ke misalnya ke keluarganya, nanti bisa keluarganya mengajarkan ke pasiennya. Seperti itu.
Dan yang bagian terakhir adalah rumah sakit di Jordan, yaitu di Kota Aman, rumah sakit Islam di sana. Rumah sakit Islam adalah rumah sakit medis, rumah sakit pendidikan, pelatihan, dan charity amal. Terus tentunya dengan nilai-nilai Islam. Jadi dia memiliki bed 342 bed. Nah, untuk pelatihan dan pengajaran, rumah sakit ini menjadi pusat pelatihan dan diakui oleh Konsil Kedokteran Jordan ya. Jadi yang ingin saya ini informasikan bahwa di rumah sakit Islam ini selain diterapkan nilai Islam, tapi di sini juga bisa melatih dokter, melatih residen dan spesialis-spesialis lainnya. Seperti itu. Dan semua itu dilakukan dalam standar-standar yang tinggi dalam bidang medis. Termasuk yang program studi yang ada di situ, penyakit dalam, bedah, anak, obgyn, radiologi, dan lain-lain ya, lain-lain. Semua pendidikannya bisa dilaksanakan di hanya satu rumah sakit ini, mengingat sudah memiliki sertifikasi secara nasional di sana. Apakah ini bayangan rumah sakit Islam yang kita punya? Tapi tentunya di Indonesia, dimanapun situasi dan kondisinya bisa berbeda. Hanya saja ini adalah contoh-contoh paparan rumah sakit Islam, fasilitas Islam yang bisa bekerja seorang dokter yang memiliki kelebihan-kelebihan. Tentunya dimanapun nantinya kita berada, kita bisa menerapkan dakwah secara personal maupun secara umum, secara publik ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Dr. Ali. Jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Kang Tete, teman-teman semuanya yang mau bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Ya, izin dok, saya membacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Teh Arsila Nurizati dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya dokter, bagaimana solusinya apabila setelah menikah nanti suami menganjurkan menggunakan cadar? Apakah masih bisa bekerja secara efektif di rumah sakit atau sejenisnya? Atau misalnya ada teman dokter yang mengalami hal demikian. Tolong kasih solusi dan pencerahan buat saya dok. Afwan, jazakallah khairan katsiran. Baik, kepada dokter Ali, saya persilakan. Baik, karena sinyal dokter Alinya terputus lagi, ada gangguan mungkin. Ya, ada gangguan. Oh. Gimana? Oh, izin dok. Ya, ini ada pertanyaan dari Teh Arsila dari Universitas Tanjung Pura dok. Ya. Izin bertanya dok, bagaimana solusinya apabila setelah menikah nanti suami menganjurkan menggunakan cadar? Apakah masih bisa bekerja secara efektif di rumah sakit atau sejenisnya? Atau misalnya ada teman dokter yang mengalami hal demikian, tolong kasih solusinya dok dan pencerahan buat saya. Ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Pemakaian cadar untuk saat ini, teman-teman bisa lihat semua udah pakai cadar kan? Mana-mana kan? Jadi untuk new normal sih semua udah pakai cadar ya, pakai masker maksudnya. Kan udah cadar itu. Kalau untuk kedepannya, saya rasa dengan tatanan new normal ini ya, tatanan dunia baru, new world order. Mungkin selanjutnya cadar itu bukan menjadi hal yang aneh lagi dengan
coba ini ya siasat dari saya, dalamnya masker, luarnya cadar gitu. Jadi cadar itu seakan-akan jadi masker kainnya ya, dan masker medisnya di dalam. Orang nggak akan menyadari kalau itu cadar karena sudah tidak ada lagi. Dan dalam melaksanakan pelayanan, sekarang semua dokter sudah pakai masker N95. Orang sudah nggak peduli lagi dengan muka. Kelihatan dokter cuma matanya doang. Hanya mata kelihatan dokter. Badannya udah dibungkus semua. Kepalanya pakai helm, tangannya pakai sarung tangan. Cuma kelihatan mata. Jadi menurut saya untuk kedepannya nggak akan ada masalah untuk memakai cadar. Ya, untuk praktek-praktek di dunia kedokteran, di medis di masa mendatang. Karena orang hmm, sedang heboh dengan masker, jadi kedepannya pun orang akan memakai masker itu atau memakai cadar rasanya tidak akan menjadi sebuah keanehan. Dan di rumah sakit, ya tadi saya bilang, dalamnya itu pakai masker medis, luarnya pakai cadar, itu kan seperti memakai dua masker gitu. Jadi orang tidak akan ngeh juga kalau itu cadar, yaitu pendapat pribadi. Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Baik, mungkin sebelumnya kalau ada tanggapan dari Teh Arsila atau udah cukup? Baik, uh, uh, kalau sudah cukup, Udah dari ya? teman-teman atau Kang Teteh yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau mau bertanya langsung silakan. Izin untuk membacakan pertanyaan lagi dok dari Oh iya, silakan. Teh Safina Rianda Dewi dari UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Izin bertanya, bagaimana ya dok caranya memberikan harapan pada pasien namun tidak memberikan harapan palsu seperti itu dok? Jazakallahu khairan katsiran. Dasar PHP kamu. Memberikan harapan tapi tidak memberikan harapan palsu. Tadi sudah saya sampaikan, jelaskan awalnya, jelaskan penyakitnya secara singkat aja misalnya ya, secara singkat dan secara awam. Tapi ya ini tergantung pada kita harus tahu dulu penyakitnya itu prognosisnya bagaimana. Tentunya kalau misalnya penyakitnya prognosisnya baik, berarti kan kita tidak memberikan harapan palsu. Tapi yang memberikan harapan itu biasanya mungkin penyakit-penyakit kanker ya. Penyakit kanker itu penyakit yang nggak akan sembuh selamanya nggak akan sembuh. Kita sebagai dokter juga nggak akan bisa menangani kanker. Yang kita bisa tangani cuma gejala yang kelihatan. Kita bisa lakukan operasi, kemoterapi, target terapi, dan hormonoterapi, tapi kita tidak bisa mengontrol kekambuhannya sama sekali. Semua itu hanya data-data statistik. Mohon maaf, semua itu statistik. Kembali kepada takdir dari Allah. Jadi, saya sering berpesan kepada pasien, kalau pasien itu akan kembali lagi dalam jangka waktu yang lama, misalnya berulang-ulang ya ke rumah sakit, saya cuma bilang ke pasien, Pak, Bu, sabar ya, anggap aja ke rumah sakit ini rekreasi, biasanya nggak pernah jalan-jalan kan, nah ini rekreasinya rutin, setiap minggu gitu, seperti itu, dalam menjalani pengobatan kanker. Dan satu lagi, jangan kalau menurut saya, jangan menunjukkan muka raut wajah itu yang terlalu serius ketika ketika mengabarkan kabar buruk. Kalau muka kita terlalu serius tuh membuat pasien itu akan langsung down ya. Nah, kalau bisa menyampaikan dengan senyuman atau efek datar aja. Kalau yang buruk efek datar cukup. Tapi jangan terlalu serius ya. Yang biasanya kalau terlalu serius dan dengan nada yang tinggi itu ya tergantung pasien. Pasien itu ada yang pintar, ada yang setengah pintar gitu ya. Kalau yang biasanya, kalau yang pendidikannya kurang, dia akan manut aja ke kita. Tapi kalau yang pendidikannya tinggi, dia akan banyak konfrontasi. Jelaskan penyakitnya, ya, harapan hidupnya,
dan jelaskan lagi penanganan terapinya, dan anggap itu kembali lagi ke pasien. Pak, Bu, penyakit ini penghapus dosa. Itu yang sering saya bilang juga. Atau yang saya bilang juga tadi, anggap aja nih kemoterapi 6 kali jalan-jalan. Kan nggak pernah jalan-jalan Bapak Ibu, jarang-jarang kan. Nah, sekarang jalan-jalan ke rumah sakit rutin. Anggap aja jalan-jalan rekreasi. Jadi dibawa semua itu menyenangkan, walaupun memang busuk ya, maksudnya ngantri di rumah sakit, lama ngantri obat, wah itu mah kalau kita jadi pasien mah habis deh, kita sendiri ngomel. Tapi bagaimana kita bisa memberikan seperti itu, edukasi kepada pasien itu dengan kalimat yang menyenangkan, dan kita berikan nasihat-nasihat agama di belakangnya, seperti itu. Enggak cuma ke pasien yang berat, ke pasien yang ringan juga. Kita selalu minta untuk berdoa pada pasien. Hidup mati, sakit dan sembuh itu di tangan Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin dicukupkan teman-teman akan teteh untuk pertanyaannya. Ya, ahlan wasalan kepada Prof. Wisnu yang bergabung bersama kami. Baik, terima kasih kepada Dr. Ali. Baik, sebelumnya Dok, izin nanti ada sesi foto bersama. Mungkin dari Kang Farhan silahkan menampilkan izin foto bersama sambil penyerahan sertifikat Dok secara online Dok. Ya. Baik, silakan kepada Kang Farhan. Baik, kepada Kang Farhan silakan, nanti ada aba-aba dari saya buat screenshot. Baik teman-teman, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dok telah memberikan materi. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ali bisa bermanfaat untuk kami para calon dokter di kehidupan sehari-hari, dan kita semua bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh dokter, yang dimana tadi disebutkan kita harus tetap berdakwah di jalan Allah apapun, dengan cara apapun. Jangan putus dakwah, halang rintang kita harus tetap jalani, ikhtiar bersama. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, terima kasih banyak Dok atas terima kasih memberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.